Aku masih ingat dengan jelas siang itu. Siang yang tampak biasa seperti hari-hari lainnya, tetapi menjadi batas tipis antara cahaya dan kegelapan. Antara kebahagiaan yang seolah sempurna dan kebenaran yang membuat seluruh duniaku runtuh. Suara musik jazz yang lembut mengalun di ruang restoran Rasa Langit, tempat yang dianggap sebagai surga kaum elit di pusat Yogyakarta. Cahaya kuning dari lampu gantung kristal memantul di permukaan meja, berkilauan di gelas anggur merah yang beriak, pada pisau dan garpu yang mengilap. Aku duduk di sana, mengenakan setelan mahal, jam tangan Swiss berkilauan di pergelangan tangan, segala sesuatu memancarkan aura kesuksesan yang diimpikan banyak orang. Orang-orang sering menatapku dengan mata penuh kekaguman, karena mereka hanya melihat seorang Rahman, pengusaha sukses yang membangun kerajaan properti di seluruh Jawa dari nol. Tetapi jika ada yang cukup jeli untuk melihat jauh ke dalam mataku, mereka akan melihat bukan cahaya kemenangan, melainkan kelelahan yang tidak bisa dibeli ketenangan dengan uang. Duduk di hadapanku adalah Sinta, istriku, wanita muda, cantik, sangat sempurna hingga terkadang membuatku lupa bahwa dia juga hanya manusia biasa. Tangannya menyentuh ponsel dengan lembut, bibir merahnya sedikit melengkung, tetapi itu bukan senyum untukku. Sesekali dia tersenyum tipis saat membaca pesan, matanya berbinar, cahaya yang pernah kuinginkan kulihat di tahun-tahun awal pernikahan kami. Kini, dia hanya seperti patung yang sempurna di tengah pemandangan mewah, dingin, tanpa kehangatan lagi. "Kamu tidak makan?" tanya Sinta, suaranya lembut tapi dingin. Aku menggelengkan kepala perlahan. Aku hanya memikirkan beberapa hal di kantor. Dia tersenyum, menyesap airnya, tidak bertanya lebih lanjut. Aku melihat sekeliling. Para pria berjas, wanita berhiaskan berlian tertawa di antara gelas anggur dan hidangan lezat. Tak ada yang tahu bahwa terkadang di balik tawa si kaya adalah kekosongan tak terlihat dari jiwa. Di sudut luar sana, melalui kaca transparan restoran, aku melihat pemandangan aneh. Seorang anak laki-laki kurus, jaketnya robek di bahu, wajahnya kotor, mata hitamnya yang berkilat menatap ke dalam. Anak itu berdiri sangat dekat dengan pagar, kaki telanjangnya penuh lumpur. Tatapan matanya bukan cemburu, melainkan rasa lapar bercampur keingintahuan. Mungkin dia sedang lapar, seorang petugas keamanan lewat, mendorongnya menjauh perlahan, tetapi dia tidak pergi, hanya mundur beberapa langkah lalu berdiri diam. Aneh sekali. Ada sesuatu dalam tatapan mata itu yang membuatku tak bisa berpaling. Sesuatu yang sangat akrab, seolah aku pernah menjadi anak itu, saat aku masih miskin, berdiri melihat orang kaya makan di restoran mewah, bermimpi bahwa suatu hari nanti aku juga bisa duduk di meja itu. Sekarang aku punya segalanya, tapi aku tidak lagi merasakan nikmat dari hidangan apapun. Sinta masih sibuk tersenyum pada layar ponsel. Di antara kami berdua, ada jarak yang tak terlihat. Aku pernah berpikir uang bisa mengisi setiap jarak, sampai aku menyadari bahwa kesepian di samping orang yang tidak mencintaimu bahkan lebih menakutkan daripada kemiskinan. Aku tidak mengucapkannya, tetapi jauh di dalam hati, ada sesuatu yang sedang retak. "Sayang, kamu selalu sesibuk ini?" Tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku lembut. Dia mendongak, tersenyum tipis. "Oh, tidak. Aku hanya melihat pesan dari teman." Tangannya kembali memutar lembut cincin berlian di jari manisnya, hadiah yang kuberikan padanya di ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Sungguh ironis, hadiah itu lebih berkilauan daripada tatapan mata penerimanya. Di luar, anak laki-laki itu masih berdiri di sana. Namanya Raffi. Aku belum tahu saat itu, tetapi setelah ini, nama itu terukir dalam ingatanku lebih dalam dari apapun. Aku melihat dia menatap mangkuk sup panas yang baru saja dibawa oleh pelayan. Aroma sup ayam mengepul, bercampur dengan rempah-rempah dan mentega cair. Aku melihat dia menelan ludah. Hanya sesaat, anak laki-laki itu dengan pelan mengangkat tangan ke perutnya, seolah meredakan rasa lapar. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa suara lonceng gereja di dekat situ.
Dalam momen singkat itu, aku merasa waktu seolah berhenti. Seorang pria kaya dan seorang anak pemulung, dua dunia yang seolah tidak akan pernah bertemu, kini saling memandang melalui kaca transparan. Aku tidak tahu apakah itu pertanda atau hanya kebetulan, tetapi tepat pada saat itu, firasat yang sangat aneh menyusup ke dalam hatiku. Sesuatu, samar, tak terlukiskan, seolah akan terjadi. Sinta meletakkan gelas airnya, suaranya manis sekali. Sayang, setelah makan siang, kita mampir ke toko perhiasan ya. Aku dengar ada model gelang baru yang sangat indah. Aku hanya mengangguk. Aku sudah terlalu terbiasa dengan permintaan seperti ini. Sejujurnya, uang bukanlah masalah. Tetapi, aku tiba-tiba menyadari mungkin hal terburuk bukanlah kehilangan uang, melainkan disuap dengan kasih sayang palsu. Anak laki-laki di luar sana masih berdiri, matanya tak lepas dari mangkuk sup. Sinar matahari menyinari wajah kurusnya, membuat matanya lebih cerah seperti lentera kecil di dunia gelapku sendiri. Aku sudah berniat meminta pelayan membawakan beberapa kue untuknya, tetapi kemudian aku mengurungkannya. Aku tidak mengerti mengapa. Mungkin karena malu, mungkin karena aku sudah terlalu terbiasa hidup di dunia di mana orang menggunakan akal untuk menyembunyikan belas kasih. Jika saat itu aku sedikit lebih berani, mungkin semuanya akan berbeda. Namun hidup seringkali tidak memberi kita kesempatan untuk mengetahui konsekuensi dari keraguan. Siang itu berlalu perlahan. Aku duduk di antara kilauan kemewahan, tetapi hatiku terasa berat seperti batu. Di luar, Raffi masih menempel di pagar, matanya tak lepas dari mangkuk sup yang mengepulkan asap. Anak laki-laki itu tidak tahu bahwa hanya dalam beberapa menit lagi, mangkuk sup itulah yang akan mengubah seluruh hidup 3 orang. Aku, istriku, dan dia. Satu adalah orang yang hidup dalam kepalsuan. Satu adalah orang yang perlahan kehilangan kepercayaan. Dan satu adalah anak kecil yang membawa hati bersih di tengah lumpur kehidupan. Jika Anda pernah duduk di tempat mewah, tetapi merasa hati Anda kosong, mungkin Anda akan mengerti. Terkadang, kebenaran dan belas kasih tidak terletak pada hal-hal yang mahal, melainkan tersembunyi dalam tatapan mata seorang anak yang terlupakan. Jika Anda percaya bahwa satu momen kecil pun dapat mengubah seluruh hidup seseorang, tinggalkan komentar B. Karena siapa tahu, hanya satu tatapan, satu tindakan kecil dari Anda hari ini akan menyelamatkan satu kehidupan di hari esok. Ada momen dalam hidup yang berlalu hanya dalam hitungan detik, tetapi cukup untuk membelah segalanya. Sebelum dan sesudah, hidup dan mati, kepercayaan dan pengkhianatan. Aku tidak tahu, siang yang damai itu akan menjadi batas dari segalanya. Suara musik jazz masih sayup-sayup, seolah berusaha menutupi kekosongan tak terlihat di antara aku dan Sinta. Dia duduk di hadapanku, bibir merahnya berkilauan di bawah cahaya kuning lampu. Tangan rampingnya dengan lembut mengaduk gelas limun, setiap gerakannya memancarkan kebanggaan seorang wanita yang menyadari nilai kecantikannya. Aku masih menatapnya, berusaha menemukan kembali sedikit cinta di masa lalu. Tetapi yang kulihat hanyalah kehalusan yang menakutkan, seperti dinding yang dicat begitu indah hingga tidak ada lagi tempat untuk retakan. Kamu capek? Akhir-akhir ini kamu terlihat lebih lemah dari sebelumnya. Sinta berkata dengan suara semanis madu, tetapi tidak ada sedikit pun kekhawatiran tulus di matanya. Aku tersenyum menjawab singkat. Mungkin karena terlalu banyak pekerjaan saja. Dia mengangguk, matanya melirik ke jam tangan. Momen yang sangat kecil, tetapi aku menyadari di dalamnya bukan kepedulian, melainkan ketidaksabaran, seolah dia sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. Pelayan membawakan mangkuk sup ayam panas, aroma harum menyebar pelan di udara. Aku yang terbiasa bersikap sopan, berterima kasih, lalu mulai mengaduk sendok perlahan. Uap panas mengepul, kabur seperti kabut yang menyelimuti pikiranku yang lelah. Makanlah, supnya masih panas, kata Sinta, suaranya selembut angin. Aku mengangguk, tersenyum. Dia melirik ke sekeliling, matanya berhenti di sudut jendela selama sedetik, lalu kembali menatapku. Sebuah tindakan kecil, aku tidak menyadarinya sama sekali. Hanya seseorang di luar sana,
Seorang anak kecil, miskin dan kotor, yang melihat momen itu dengan jelas. Dari tempatku duduk, melalui kaca besar, aku melihat lagi anak pemulung tadi. Dia masih berdiri di luar pagar, kurus, matanya berkilauan menatap ke dalam. Aku sedikit merasa iba. Dia berdiri di sana terus. Mungkin lapar atau hanya ingin tahu. Aku tidak tahu bahwa justru tatapan mata kecil itu yang sedang mengawasi kami. Dan sebentar lagi akan menyaksikan sesuatu yang sama sekali tidak kuduga. Ada telepon dari mitra bisnis, aku berdiri dan bergerak mendekat ke kaca. Sinta tetap duduk diam. Aku hanya melihat dia meletakkan tas tangannya di pangkuan, suara resletingnya berderit pelan. Aku tidak peduli. Bagiku, itu hanya tindakan yang biasa. Dia sering merapikan bedaknya, bercermin, atau memeriksa ponsel. Aku tidak tahu bahwa hanya dalam beberapa detik itu, segalanya telah berubah. Di luar lapisan kaca, Raffi, anak pemulung itu, menahan napas. Dia telah melihat Sinta mengeluarkan botol kecil, membuka tutupnya, dan memiringkan tangannya dengan sangat pelan. Beberapa tetes cairan bening jatuh ke dalam mangkuk supku, lalu menghilang. Tidak ada seorang pun di restoran yang menyadari hal itu, kecuali seorang anak kecil yang sedang kelaparan. Aku masih sibuk menerima telepon, sesekali membalas beberapa basa-basi. Ketika aku berbalik, Sinta masih tersenyum, matanya tenang seolah tidak terjadi apa-apa. "Makanlah, nanti dingin," katanya, suaranya semanis dan selembut biasanya. Aku mengangguk. Sama sekali tidak tahu bahwa kematian sedang terhidang di depanku dalam mangkuk sup yang mengepulkan asap. Aku kembali melirik keluar. Anak laki-laki itu, Raffi, masih berdiri di sana. Tetapi kali ini wajahnya berubah pucat. Dia mencengkeram erat pagar, seluruh tubuhnya menegang. Aku melihat mulutnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu terdiam, matanya menatapku, penuh keputusasaan. Aku tidak mengerti. Aku hanya melihat tatapan mata itu seperti sinyal aneh, sesuatu yang mendesak yang belum bisa kubaca. Aku mengambil sendok, mengaduk sup perlahan. Aroma aneh tercium, samar dan tipis. Aku pikir itu hanya bau rempah-rempah. Dan kemudian aku mengangkat sendok, mendekatkannya ke mulut. Tepat pada saat itu, "Jangan makan itu, Pak." Sebuah teriakan melengking, tajam dan bergetar, menembus dinding kaca tebal. Seluruh restoran terdiam. Suara sendok jatuh, tawa dan percakapan tiba-tiba berhenti. Aku membeku, sendok masih tergantung di udara. Aku berbalik. Di luar pintu kaca, anak laki-laki yang kotor itu sedang mencengkeram pagar, matanya takut namun yakin. "Jangan makan, Pak. Jangan makan makanan itu." Teriaknya, suaranya tercekat. Aku berdiri, terkejut. Sinta berbalik, wajahnya pucat sejenak, lalu dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. "Sayang, jangan hiraukan dia anak gila. Aku akan segera memanggil keamanan." Suaranya lebih dingin dari biasanya, menegang. Seluruh restoran mengarahkan pandangan ke arah kami. Aku belum sempat bereaksi, hanya merasakan jantungku berdebar kencang. Aku melihat keluar, tatapan mata anak laki-laki itu tidak berbohong. Dalam mata itu, aku melihat kebenaran yang belum sempat kupahami. Aku menurunkan sendok, berusaha menenangkan diri. Udara di restoran terasa sangat pekat. Setiap tatapan mata seperti pisau yang mengarah padaku. Sinta berdiri diam, tangannya menggenggam erat tali tas, matanya sempat memancarkan rasa takut. Sangat cepat, tetapi aku melihatnya. Anak laki-laki di luar masih berteriak, "Percayalah padaku, Pak. Saya melihat dia. Dia memasukkan sesuatu ke dalam mangkuk Bapak." Aku terdiam. Setiap kata seperti pisau yang mengiris hati. Seluruh dunia di sekitarku tiba-tiba miring. Saat itu, aku belum bisa mempercayai apapun. Aku hanya tahu hatiku baru saja mengeluarkan suara retakan yang sangat pelan, tetapi cukup kuat untuk meretakkan semua kepercayaan yang telah kubangun seumur hidup. Jika itu Anda,
Di antara orang yang Anda cintai dan sedang Anda dampingi dan seorang anak asing yang membawa tatapan mata kebenaran, siapa yang akan Anda dengarkan? Anda akan percaya apa yang Anda lihat atau percaya apa yang ingin Anda yakini? Tinggalkan komentar. Satu tuh. Jika Anda percaya bahwa terkadang cahaya hati nurani lebih kuat dari semua hubungan, atau dua, jika Anda masih berpikir kepercayaan pada orang terdekat adalah hal terakhir yang harus dipertahankan. Karena hanya satu momen keraguan dapat menentukan antara hidup dan mati. Momen itu, teriakan anak laki-laki itu seperti sambaran petir yang merobek ruang yang sunyi. Musik berhenti, suara gelas anggur beradu dengan piring terdengar nyaring. Semua orang di restoran Rasa Langit serentak berbalik ke arah pintu kaca. Aku melihatnya, anak pemulung yang sudah kulihat sejak tadi, berlari masuk, kaki telanjangnya penuh debu, napasnya terengah-engah, wajahnya pucat karena takut tetapi matanya bersinar terang. "Jangan makan makanan itu, Pak." Suaranya bergetar tetapi tegas, kuat hingga seluruh ruangan hening. Beberapa wanita terkejut, menggeser kursi ke samping. Para pria berjas mahal mengernyit, beberapa tertawa sinis. Sementara aku hanya berdiri kaku. Sendok sup masih di tanganku, uap panas naik bercampur dengan udara dingin, dan aku melihat diriku sendiri dalam tatapan mata anak itu. Tatapan yang pernah percaya pada hal yang benar meskipun tidak ada yang mempercayainya. "Apa yang kamu lakukan di sini, anak nakal?" Seorang petugas keamanan berteriak, berlari mendekat, menahan tangannya. Tetapi dia merontak, tersungkur jatuh, lalu tetap mendongak, matanya tak lepas dariku. Saya lihat dia memasukkan sesuatu ke dalam mangkuk sup Bapak. Kalimat itu jatuh seperti batu berat di tengah ruangan yang penuh dengan bisikan. Orang-orang berbalik melihat Sinta, dan dalam momen singkat itu, aku melihat wajahnya memucat. "Sayang, jangan dengarkan dia. Dia hanya anak gila." Sinta berdiri, suaranya tajam seperti pisau. Dia menunjuk ke arah Raffi, gemetar. "Satpam, usir dia keluar. Dia merusak makan siang kita." Tapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatku berhenti. Bukan karena marah, melainkan karena takut. Sangat cepat, dia menyembunyikannya dengan senyum palsu, berbalik dengan lembut kepadaku. "Sayang, kamu tidak percaya pada omongan anak kotor, kan? Lihat dia. Dia bahkan tidak tahu cara mencuci muka." Aku tidak menjawab. Aku melihat anak laki-laki yang gemetar berdiri di tengah lantai restoran yang mengilap, tempat cahaya lampu kristal memantul di kulitnya yang pecah-pecah. Orang-orang mulai berbisik, "Siapa anak ini?" Lihat wajah istrinya, pucat sekali. Tapi untuk apa dia berbohong? Setiap bisikan itu seperti jarum yang menusuk udara, membuat ruangan menjadi tegang hingga mencekik. Aku menatap mangkuk sup di depanku. Aroma yang tadi harum tiba-tiba menjadi aneh. Uap air mengepul, tetapi di dalam hatiku terasa dingin. Aku tiba-tiba teringat masa-masa awal merintis bisnis, ketika aku begitu miskin hingga hanya bisa makan nasi dengan air garam, tetapi masih mempertahankan keyakinan bahwa hati manusia tidak akan sekejam ini. Namun kini, ketika aku memiliki segalanya, aku justru meragukan wanita yang kupanggil istri. "Nak," aku berkata dengan suara rendah, "coba ulangi. Apa yang kamu lihat?" Semua mata tertuju padaku. Raffi menggenggam kedua tangannya erat, suaranya bergetar, tetapi matanya bersinar seperti permohonan. Saya lihat dia membuka tas, mengeluarkan botol kecil, lalu menuangkan cairan ke dalam mangkuk sup Bapak. Saya bersumpah, saya melihatnya dengan jelas. Beberapa tamu menghela napas keras. Atmosfer terasa pekat, seolah akan pecah. Sinta tertawa terbahak-bahak. Tawa yang dipaksakan, dingin. "Konyol, lihat dia mengarang cerita. Mungkin dia lapar, dia ingin makan, jadi dia bicara begitu untuk menarik perhatian." Dia mendekatiku, meletakkan tangan di bahuku, berbisik cukup agar hanya aku yang mendengar. "Jangan buat aku malu di depan umum ini. Tolong,
Percayalah padaku." Tangannya dingin sekali. Aku menatap jauh ke dalam matanya. Mata yang pernah membuatku melupakan akal sehat, kini memantulkan sesuatu yang tidak ingin kulihat. Penghindaran, kepanikan. "Jika memang tidak ada apa-apa, kita akan memanggil polisi." Kataku perlahan, setiap kata terasa berat seperti timah. Suaraku cukup pelan untuk menjaga ketenangan, tetapi cukup keras untuk didengar seluruh ruangan. Dan tepat pada saat itu, wajah Sinta memutih. Dia mundur selangkah. Kamu mau melakukan apa? Kamu pikir aku meracunimu?" "Aku tidak berpikir apa-apa." Jawabku, "aku hanya ingin memperjelas." Tidak ada yang berkata apa-apa lagi. Suara sendok jatuh di atas meja. Suara detak jantungku yang kencang bercampur dengan bisikan yang semakin jelas. Aku menatap Raffi. Anak laki-laki itu masih berdiri diam, kedua tangan menggenggam erat, matanya berkaca-kaca. Dia takut, tetapi tegas. Dia tidak butuh diyakini siapapun, dia hanya perlu melakukan hal yang benar. Pada saat itu, aku menyadari, terkadang Tuhan mengirimkan kepada kita utusan yang paling kecil, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, tetapi membawa cahaya kebenaran. Jika Anda belum pernah percaya pada keajaiban yang bisa terjadi di saat-saat yang tampaknya paling putus asa, coba cari kisah-kisah lain di saluran saya, tempat keajaiban sejati telah diceritakan kembali. Sinta meraih lenganku, tetapi aku menariknya. Aku melihat sekeliling, lalu meletakkan sendok, suaraku tegas. "Pelayan, panggil polisi." Suaraku terdengar jelas, dingin, seperti akhir dari sandiwara palsu. Ruangan restoran membeku. Tatapan Sinta berubah, bukan lagi penampilan lembut yang pura-pura, melainkan tatapan seseorang yang akan terbongkar. Dia menggenggam tasnya erat, napasnya terengah-engah. Sementara aku, hati terasa berat, tidak tahu mana yang lebih menakutkan, pengkhianatan atau fakta bahwa aku telah buta mempercayainya begitu lama. Anak laki-laki itu, Raffi, berdiri diam, lalu sedikit menundukkan kepala. Dia tidak tahu bahwa hanya dengan satu teriakan, dia telah menyentuh batas antara kebaikan dan kejahatan, antara kekuasaan dan keadilan. Dan pada saat itu juga, aku mengerti. Hidupku tidak akan pernah sama lagi. Orang bilang, ada momen singkat saja, tetapi cukup untuk membelah satu kehidupan. Bagiku, momen itu adalah ketika pintu restoran terbuka dan polisi masuk. Suara sepatu mereka bergema di lantai batu yang dingin, terdengar di tengah ruangan yang hening. Tidak ada lagi musik, tidak ada lagi tawa. Hanya ada tatapan mata, puluhan mata tertuju pada meja kami, tempat Sinta berdiri, wajahnya pucat, tangannya menggenggam erat tasnya seolah berpegangan pada sesuatu yang akan hilang. "Siapa yang memanggil polisi?" Seorang petugas bertanya, suaranya tenang. Aku menarik napas dalam-dalam. "Saya." Dia mengangguk. "Kami menerima laporan adanya dugaan peracunan makanan. Kami akan melakukan pemeriksaan di tempat." Udara terasa sangat pekat. Aku merasa setiap napas yang kuhirup terasa berat. Sinta berbalik menatapku, matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar. Kamu benar-benar berpikir aku melakukan itu? Aku istrimu, Rahman." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap lurus padanya. Wanita yang pernah kusebut sebagai bintang dalam kegelapan hidupku. Kini, justru dia yang membuat kegelapan itu semakin dalam. Raffi berdiri di samping, setengah takut, setengah menyesal karena berani mengatakan kebenaran. Aku melihat dia menundukkan kepala, kedua tangan kecilnya saling menggenggam. Mungkin dia berpikir, apakah aku salah karena melakukan hal yang benar? Dan pada saat itu, aku berpikir dalam hati, Tuhan selalu mengirimkan utusan ke dalam hidup kita saat kita paling lemah. Seorang anak kecil yang miskin, kotor, justru dialah yang membawa cahaya di saat tergelapku. Petugas polisi maju ke meja, mengangguk kepadaku. "Mohon izin, Pak, kami perlu memeriksa hidangan." Sinta segera menyela, suaranya tergesa-gesa. "Tidak perlu, konyol sekali. Ini restoran kelas atas, tidak ada masalah apa-apa."
Polisi itu sedikit mengangkat alisnya. Maaf Bu, ini adalah prosedur wajib. Mohon kerja sama Anda. Tangan Sinta gemetar, tanpa sadar dia memegangi mangkuk sup seolah melindunginya. Saya bilang tidak perlu, jangan sentuh makanan saya. Seluruh ruangan seolah membeku. Orang-orang mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam. Suara bisikan kembali terdengar. Dia benar-benar panik. Lihat wajah suaminya, kasihan sekali. Aku duduk diam, tanganku menggenggam erat ujung meja. Kuku-kuku menusuk dalam ke kulit. Sebagian diriku ingin mempercayai bahwa istriku tidak bersalah. Tetapi bagian yang lain, bagian yang telah kucoba kubur selama bertahun-tahun, berbisik. Jangan menutup mata di hadapan kebenaran. Akhirnya, Sinta melepaskan tangannya. Petugas polisi dengan hati-hati mengangkat mangkuk sup, mencium aromanya, lalu memberi isyarat kepada rekannya. Sebuah botol reagen dikeluarkan, mereka meneteskan beberapa tetes cairan dalam mangkuk. Sesaat, air sup memudar warnanya. Lalu perlahan berubah menjadi ungu samar. Ada reaksi kimia, kemungkinan zat beracun. Suara petugas polisi terdengar berat. Seluruh restoran seolah meledak. Berjumlah orang berteriak pelan. Seseorang menjatuhkan gelas anggur. Aku hanya duduk diam. Tidak ada perasaan, tidak ada pikiran. Hanya suara jantungku, lambat, berat, dan sakit. Sinta mundur, wajahnya pucat pasi. Tidak, tidak mungkin. Dia melihat sekeliling, mencari tatapan mata seseorang untuk dijadikan pegangan, tetapi hanya menemukan ketakutan dan penghinaan. Petugas polisi maju, suaranya tegas. Ibu, apakah Anda ingin memberikan penjelasan tentang hal ini? Dia berdiri diam. Bibirnya bergerak-gerak, tetapi tidak mengeluarkan suara. Setetes keringat mengalir di pipinya. Lalu, seolah ada benang di hatinya yang putus. Sinta tertawa. Tawa yang serak, sumbang, membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Penjelasan? Dia berseru, matanya melotot seperti orang kesurupan. Kalian mau mendengar alasan yang sebenarnya? Dia mendongak, menatap lurus kepadaku. Aku lelah. Lelah harus hidup di bawah bayang-bayang pria ini. Selalu Rahman yang hebat, Rahman yang kaya, Rahman yang dermawan, dan aku hanya hiasan. Bayangan di rumah besarnya, aku ingin bebas, aku ingin semuanya. Dia berteriak, suaranya pecah dalam air mata. Tidak ada yang berkata-kata. Seluruh restoran sunyi senyap. Hanya ada napas terengah-engah Sinta dan detak jantungku yang memukul dadaku. Aku tidak tahu sejak kapan aku berdiri. Hanya merasakan tanganku gemetar. Bibirku bergerak-gerak tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Di hadapanku adalah wanita yang pernah membuatku percaya bahwa cinta bisa mengubah seseorang. Tetapi, kini, justru cinta itu yang telah membunuh bagian terakhir dari kepercayaanku. Petugas polisi mendekat, memborgol tangannya. Ibu Sinta, Anda ditangkap karena tindakan percobaan pembunuhan. Anda berhak untuk diam. Sinta meronta. Lepaskan aku. Kalian tidak mengerti. Aku hanya ingin hidup sesuai dengan diriku. Dia meraung, air mata membanjiri wajahnya, lipstiknya luntur. Dia dibawa pergi di tengah tatapan kasihan dan penghinaan. Seorang wanita yang sangat cantik kini hanya menyisakan sosok pecundang. Aku terduduk di kursi. Tubuhku gemetar bukan karena takut, melainkan karena kekosongan. Aku melihat sekeliling. Pemandangan mewah tiba-tiba menjadi tidak berarti. Suara kursi yang digeser, suara kamera, bisikan orang, semuanya seolah tenggelam dalam jarak yang jauh. Dan kemudian aku melihat Raffi. Dia berdiri di sana, kecil, diam di tengah kerumunan. Matanya memancarkan kesedihan, bukan karena takut, tetapi karena iba. Dia tidak tahu harus berkata apa, hanya menundukkan kepala sangat rendah, seolah meminta maaf karena telah mengatakan kebenaran. Aku memanggil pelan, "Nak." Dia mendongak, matanya terkejut. Aku mengangguk perlahan, suaraku serak. "Terima kasih, Raffi.
Kamu telah menyelamatkan nyawaku. Dia menggeleng, berbisik, saya hanya melakukan apa yang ibu ajarkan. Kalau melihat hal yang salah, harus diucapkan meskipun nanti ada yang marah. Mendengar itu, tenggorokanku tercekat. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma sup yang masih tersisa di meja. Aroma kematian yang baru saja mundur hanya dalam sekejap mata. Aku mendongak menatap langit melalui kaca tinggi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat cahaya begitu menyilaukan hingga membuat mataku sakit. Mungkin cahaya itu bukan datang dari matahari, melainkan dari hati yang bersih yang baru saja menerangi kembali hidupku. Terkadang, Tuhan tidak mengirimkan keajaiban melalui uang atau kekuasaan, Dia mengirimkan seorang anak kecil yang miskin, untuk mengingatkan kita bahwa kejujuran masih ada. Hanya saja, kita lupa untuk melihatnya. Tidak ada yang tahu bahwa, hanya setelah hari ini, hidupku akan berbelok ke arah lain. Sebuah perjalanan di mana aku tidak lagi menjadi orang yang diselamatkan, melainkan orang yang mencari makna penyelamatan. Orang bilang, setelah badai ada langit. Tetapi pada sore hari itu, ketika polisi meninggalkan restoran dan bisikan perlahan menghilang, aku hanya merasakan kekosongan yang sangat besar hingga menakutkan. Semua yang ada di sekitarku, lampu, suara sendok menyentuh gelas, aroma anggur, tiba-tiba terasa asing. Aku duduk kembali di sudut meja, melihat tempat kosong di mana Sinta pernah duduk. Kursi itu masih hangat, tetapi orangnya sudah tiada. Polisi baru saja membawanya pergi, bersama pengakuan yang membuat hatiku seolah dirobek. Aku pikir aku akan marah, tetapi tidak. Hanya ada satu perasaan, kehampaan. Di depanku, mangkuk sup masih utuh, mengepul bercampur dengan cahaya sore yang samar. Sungguh ironis, hal yang seharusnya membunuhku, tergeletak di sana, diam seperti sebuah peringatan. Di antara kursi-kursi yang berantakan, aku melihat Raffi, anak pemulung kecil, masih berdiri diam, kedua tangan menggenggam erat, matanya malu bercampur takut, seolah tidak tahu apakah dia harus pergi atau tinggal. Aku mendekat, suaraku serak, hingga aku sendiri tidak menyadarinya. Raffi. Anak itu mendongak, matanya jernih, cahaya yang sudah lama kulupakan, cahaya dari jiwa yang tidak pernah mengenal kepalsuan. Aku duduk setinggi dengannya. Kamu telah menyelamatkan nyawaku. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Aku akan memberimu rumah, memberimu uang, memberimu kesempatan sekolah, semua yang kamu butuhkan. Raffi diam. Dia menundukkan kepala, tangan kecilnya mencengkeram ujung baju robeknya. Beberapa saat kemudian, dia berbicara sangat pelan, tetapi setiap kata terdengar jelas seperti sebuah doa. Saya tidak butuh uang, Pak. Aku tertegun. Mengapa? Dia mendongak, tatapan matanya tidak takut, hanya ada ketulusan mutlak. Saya hanya ingin membawa sedikit makanan ini untuk ibu saya. Dia sakit di daerah pemulungan. Aku mendengarnya dan hatiku teriris. Seorang anak kecil baru saja menyelamatkan nyawaku, tidak meminta apa-apa, hanya meminta sedikit makanan. Aku bertanya perlahan, suaraku bergetar. Ibumu sakit? Dia mengangguk, bibirnya terkatup rapat. Ibu saya buta sekarang, tetapi dia mengajarkan saya bahwa jika melihat hal yang salah, seberapapun takutnya, harus diucapkan. Karena Tuhan tidak pernah diam di hadapan kejahatan. Seluruh restoran terdiam. Beberapa tamu yang masih tinggal menyaksikan adegan itu. Mereka menatap Raffi, mata mereka terkejut lalu perlahan menunduk. Tidak ada yang bicara, tetapi dalam tatapan itu ada rasa hormat. Kenyataannya, terkadang orang yang paling kecil justru mengajarkan kita pelajaran yang paling besar. Aku menelan ludah. Entah mengapa, mataku mulai berkaca-kaca. Mungkin karena malu. Selama bertahun-tahun, aku bangga menjadi orang sukses, bermoral, berbelas kasih. Tetapi hanya ketika melihat anak itu, aku baru menyadari. Kebaikan hatiku telah terkubur di bawah jas dan kontrak bernilai miliaran. Raffi, kataku, berusaha menjaga suara tetap stabil. Bisakah kamu mengantarku ke tempat ibumu?
Dia membulatkan mata, terkejut. Bapak, Bapak mau ke sana? Aku mengangguk. Aku ingin bertemu dengan orang yang telah mendidik anak sepertimu. Raffi menundukkan kepala perlahan, senyum tipis terlintas, malu tetapi bersinar seperti cahaya matahari sore. Dia berkata pelan, iya, tapi tempat itu kotor sekali, tidak seperti tempat Bapak tinggal. Aku tersenyum sedih. Di mana ada kebaikan hati, disitulah rumah Raffi. Anak itu mengangguk. Aku berbalik ke pelayan, suaraku lembut. Tolong bungkuskan makanan ini, sup, kue, dan juga porsi makananku. Pelayan itu terdiam sejenak lalu membungkuk. Baik, Pak. Ketika mereka membawakan makanan, Raffi menerimanya dengan kedua tangan, menggenggamnya erat, seolah takut akan menghilang. Aku melihatnya, tangan kecil itu pernah gemetar karena takut, kini memeluk hal yang paling berharga. Bukan makanan, melainkan kasih sayang. Melangkah keluar dari restoran, aku merasakan angin bertiup di wajahku. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menarik napas dalam-dalam dan merasakan kedamaian. Bukan kedamaian orang berpunya, melainkan kedamaian seseorang yang baru saja melepaskan beban di hatinya. Raffi berjalan di sampingku, kaki telanjangnya menginjak trotoar yang panas. Aku bertanya perlahan, kamu sudah tinggal di sana berapa lama? Sejak saya bisa mengingat semuanya. Ibu bilang, asalkan punya iman, miskin pun tidak menakutkan. Kalimat sederhana, tetapi aku merasa pangkal hidungku perih. Perih. Aku teringat kata-kata ayahku dulu, saat aku masih muda miskin dan penuh ambisi, kamu boleh kehilangan uang, tetapi jangan pernah kehilangan kemanusiaan. Aku sudah lama melupakan kalimat itu, dan hari ini seorang anak berusia 10 tahun mengingatkanku kembali. Ketika kami melewati sebuah gereja tua, sinar matahari sore menembus kaca patri, memantulkan warna merah dan kuning yang cerah di wajah Raffi. Dia menunjuk pelan, Pak, dulu ibu sering membawa saya ke sini. Dia bilang Tuhan akan mendengar doa orang-orang yang tulus, meskipun mereka tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan. Aku berhenti, melihat ke jendela kaca, cahaya terpancar dengan gemilang. Mungkin ibu itu benar, sebab jika tidak ada doa yang didengar Tuhan, aku tidak akan berdiri di sini hari ini. Jalan menuju daerah kumuh semakin sempit. Atap seng yang berkarat memantulkan cahaya matahari senja. Bau asap, bau sampah, dan bau angin laut bercampur menjadi aroma yang sangat nyata, sederhana dan usang. Tapi bagi Raffi, tempat ini adalah seluruh dunianya. Dia berjalan sambil berbicara, suaranya bangga. Saya tahu semua geng di sini. Semua orang kenal saya karena saya sering bantu mereka membawa barang rongsokan untuk dijual. Aku melihat anak itu, kurus, tetapi langkahnya mantap. Dia berjalan di tengah kemiskinan, tetapi cahaya di sekitarnya seolah menerangi seluruh jalan di depanku. Ketika kami berbelok di tikungan terakhir, aku melihat di depanku adalah gubuk-gubuk tambal sulam, terpal biru menutupi dari hujan dan panas. Raffi menunjuk, itu rumah saya. Sebuah gubuk kecil, dindingnya terbuat dari papan kayu tua yang disambung. Di depannya tergantung beberapa foto yang sudah usang. Dia meletakkan tas makanan, berbalik menatapku. Tunggu sebentar, biar saya panggil ibu. Aku berdiri diam. Jantungku berdetak pelan. Entah mengapa, ada firasat yang sangat aneh. Seolah tempat itu menyembunyikan sepotong memori yang sudah lama hilang dariku. Aku mendengar suara Raffi dari dalam gubuk. Bu, ada seseorang yang ingin bertemu ibu. Suaranya jernih, polos. Aku melangkah mendekat, matahari terbenam menyelimuti rambutku, dan di dalam hati muncul perasaan yang sulit diungkapkan. Mungkin aku akan melihat orang yang telah menanam benih kebaikan hati yang pernah hilang dariku. Saat matahari perlahan menyentuh cakrawala, aku melihat tangan buta seorang wanita terulur ke pintu, menyentuh cahaya penghujung hari. Sebuah napas pelan keluar dari bibirku. Mungkinkah dia? Ada pertemuan yang tampak kebetulan, tetapi sebenarnya telah diatur sejak lama.
Hanya saja kita harus melewati kehilangan, baru cukup tenang untuk menyadarinya. Sore itu, ketika aku mengikuti Raffi melalui gang sempit menuju daerah Kumuh Sleman, aku tidak menyangka bahwa setiap langkahku sedang menuju memori yang telah kulupakan selama setengah hidup. Matahari hampir terbenam, cahaya terakhir menyelinap di atas atap seng berkarat, mewarnai gang sempit itu dengan warna kuning pucat. Suara tawa anak-anak, suara penjual, dan bau asap dapur berpadu menjadi aroma yang sangat nyata, bersahaja dan lama. Aku berjalan di belakang Raffi, pemandu kecilku, kaki telanjangnya berhati-hati di atas tanah yang kotor. Dia berbalik, tersenyum, matanya bersinar seperti cahaya senja. Sudah sampai, Pak. Itu rumah saya. Aku berhenti di depan sebuah gubuk kecil, dindingnya terbuat dari papan kayu lapuk yang disambung, atapnya ditutupi oleh beberapa lembar seng yang kusam. Di depan tergantung selembar kain tua, mungkin untuk menahan angin. Angin sepoi-sepoi bertiup, membuat kain itu sedikit bergoyang, memperlihatkan bagian dalam yang gelap samar. Aku mendengar suara seorang wanita dari dalam, serak tetapi hangat. Raffi, ya nak? Iya bu, saya bawa makanan untuk ibu dan ada seseorang yang ingin bertemu ibu. Suara itu membuat hatiku terenyuh. Ada sesuatu yang sangat akrab. Sebuah nada yang tidak bisa kulupakan meskipun waktu telah menutupi ingatanku dengan debu. Raffi mendorong kain itu, membungkuk masuk lebih dulu. Aku mengikutinya. Ruangan dalam gubuk kecil itu dipenuhi bau obat lama dan udara lembab, tetapi terasa hangat. Di dinding kayu tergantung beberapa foto yang sudah usang. Di sampingnya ada sweater wall yang terlipat rapi, bersih, hingga membuatku tercekat. Dan di tengah ruangan kecil, seorang wanita buta duduk di atas tikar, tangan kurusnya meraba tepi mangkuk sup dingin. Ketika mendengar langkah kakiku, dia tersenyum pelan, wajahnya dipenuhi kerutan waktu, tetapi memancarkan kebaikan hati yang aneh. Maaf, saya tidak bisa melihat Bapak. Tetapi terima kasih karena telah mengantar anak saya pulang dengan selamat. Suaranya selembut angin, tetapi aku merasakan jantungku berdetak kencang. Perasaan itu akrab, sekaligus jauh, membuat hatiku bergetar seolah ada yang menyentuh luka lama. Aku duduk di depannya, berusaha menenangkan diri. Ibu, sudah lama tinggal di sini? Dia mengangguk pelan. Sudah bertahun-tahun, saya dan Raffi hanya punya satu sama lain. Meskipun miskin, Tuhan masih memberi kami cukup untuk hidup. Anak saya adalah cahaya saya, sejak mata ini tidak bisa melihat apa-apa lagi. Suaranya bergetar di kata-kata terakhir. Raffi mendekat, meletakkan tangan kecilnya di bahu ibunya, suaranya lembut tetapi penuh kebanggaan. Bu, orang ini. Saya melihat wanita itu melakukan hal buruk. Saya berteriak, dan dia mempercayai saya. Dia sangat baik, Bu. Ibu itu tersenyum tipis. Begitu, terima kasih, Pak. Tidak semua orang percaya pada kata-kata anak miskin. Aku menundukkan kepala. Tidak, justru anak ini, justru saya yang seharusnya berterima kasih. Jika bukan karena Raffi, hari ini saya sudah tidak ada di sini. Dia memiringkan kepala sedikit, senyum ramah itu masih ada di sana. Senyum yang membuatku tanpa sadar merasa mataku perih. Mataku tanpa sengaja mengarah ke dinding. Dan kemudian aku berdiri kaku. Sebuah foto lama usang diisolasi di tepinya, tetapi masih jelas. Di foto itu adalah seorang wanita muda, rambut panjang, mata lembut sedang tersenyum. Di sampingnya adalah seorang pria kurus, mengenakan baju robek, tetapi di matanya menyala rasa syukur. Jantungku seolah berhenti berdetak. Ya Tuhan, tidak mungkin. Aku gemetar melangkah mendekat. Tanganku menyentuh foto itu, rasanya seperti seluruh masa lalu tiba-tiba menyerbu. Gambar itu adalah aku. Ketika aku masih muda, miskin, berkeliaran di jalanan, dan dia, wanita di foto itu, adalah orang yang pernah menyelamatkanku.
Aku teringat, suatu sore hujan tahun itu, aku diusir dari pabrik karena menjatuhkan barang. Tanpa uang, tanpa tempat bergantung, aku duduk di pinggir jalan, perut lapar, basah kuyup, dan putus asa. Seorang wanita asing mendekat, menyodorkan sepotong roti basi. Makanlah nak, jangan takut. Ketika kita lapar, Tuhan tidak akan menyalahkan jika kita menerima kebaikan dari seseorang. Aku menatapnya, tidak percaya. Orang miskin berbagi makanan sedikitnya dengan orang asing. Hari itu, dia juga mengeluarkan dari sakunya sepotong kain kecil, disulam dengan motif sederhana, dan memberikannya kepadaku. Bawalah ini, itu adalah sedikit keberuntungan yang kumiliki. Aku menyimpan kain itu selama bertahun-tahun di dompet sebagai kenang-kenangan masa sulit, dan kini wanita buta di hadapanku adalah dia. Aku gemetar mengeluarkan kain tua itu dari saku bajuku. Warna kainnya sudah pudar, tetapi motifnya masih jelas, persis sama dengan yang tergantung di dinding. Ibu masih ingat kain ini? Wanita itu memiringkan kepala, lalu mengulurkan tangan dengan gemetar menyentuhnya. Tepat ketika jari-jarinya menyentuh, bibirnya mengeluarkan suara pelan. Ya Tuhan, ternyata Tuhan masih mengingat kita. Suaranya tercekat. Saya pikir Bapak sudah lupa. Aku tidak bisa menahan diri. Aku berlutut, air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Bagaimana saya tuh bisa melupakan orang yang memberi saya makan saat saya lapar, memberi saya harapan saat saya putus asa? Dia tersenyum, wajahnya berkerut, tetapi bibirnya yang gemetar mekar menjadi senyum yang bersinar. Raffi memeluk ibunya, matanya memancarkan kebanggaan yang luar biasa. Aku melihat ibu dan anak itu. Miskin, tetapi hangat. Kekurangan, tetapi penuh kasih sayang. Dan aku tiba-tiba melihat, orang yang paling bahagia bukanlah orang yang memiliki banyak uang, melainkan orang yang tahu cara memberi, bahkan ketika mereka tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Di luar, hari sudah gelap. Lampu dari jauh memantul di atas atap seng tua, memancarkan cahaya kuning samar. Aku berdiri berkata pelan, Ibu Rani, saya berutang seumur hidup pada ibu. Saya tidak akan membiarkan Raffi tumbuh dalam kemiskinan lagi. Izinkan saya membantu ibu berdua, seperti cara ibu membantu saya dulu. Dia tersenyum, suaranya selembut angin. Jika Bapak benar-benar ingin membantu, ajari dia hidup dengan baik. Itu sudah cukup. Kalimat itu seolah terukir di hatiku. Aku menundukkan kepala, berbisik. Orang kaya bisa kehilangan segalanya, tetapi orang baik tidak akan pernah kehilangan dirinya sendiri. Keesokan paginya, aku kembali ke daerah kumuh. Bukan dengan setelan jas, bukan dengan kesombongan orang kaya. Aku hanya membawa hati yang baru, lebih damai, lebih bersyukur, dan lebih rendah hati. Aku membantu memperbaiki atap rumah, membeli obat untuk Ibu Rani, dan mengurus administrasi agar Raffi bisa sekolah. Anak itu menatapku, matanya bersinar cerah. Saya akan belajar sungguh-sungguh agar suatu hari nanti bisa membantu orang lain, seperti Bapak membantu saya. Aku meletakkan tangan di kepalanya, tersenyum. Dan ketika kamu melakukannya, kamu akan mengerti. Kebaikan akan selalu menemukan jalan untuk kembali. Ketika aku meninggalkan daerah kumuh, sinar matahari pagi menyelimuti kota seperti kain sutra emas yang bersinar. Aku melihat ke belakang, melihat bayangan ibu dan anak itu di tengah asap tipis dapur, dan aku tahu, utang budi di antara kami telah tertutup, sempurna, seperti sebuah janji. Keberanian bukanlah tidak takut, melainkan tetap memilih melakukan hal yang benar. Dan kebaikan hati, sekecil apapun, selalu menemukan jalan kembali ke hati manusia. Angin pagi bertiup, membawa aroma roti dan tawa anak-anak, seolah mengingatkanku, setiap kehidupan, sekecil apapun, memiliki alasan untuk disyukuri.